bocoran ya. Gara-gara KDRT, akunya jadi bete, nyalurin rindu lewat HP, diem malam ke VC. Gara-gara KDRT, akunya jadi bete, gak bisa ke TKP, cuma bisa PAP. Kamu latihan nanti apa? Gara-gara bete, nyalurin lewat HP, cuma bisa PC. Iya, nggak bisa ke TKP. Launching single Novi Rizky KDRT ya. Betul. Ini single yang keberapa? Kalau boleh tahu, bisa biar teman-teman pada tahu semua. Kalau single pasti single yang ke-13. Ke-13, berarti yang 12-nya ada? Oh ada. Ada. Masih 4 kayak di private deh. Oke, wah lancar banget. Berarti ini ketika, iya. Tapi yang aku tahu satu sih yang mantan sumo. Oh iya. Itu lagu pertama dari label NR Musik. Kalau ini Lagu kedua dari NR Musik. NR Musik itu apa? NR Musik alhamdulillah label aku sendiri, Novi Rizky Musik. Jadi selain aku kontrak lepas dengan beberapa label, aku juga bikin label sendiri untuk memproduksi karya-karya sendiri. Oke. Oh iya, mungkin bisa diceritakan single terbarunya. Ini seperti apa sih dan kenapa judulnya KDRT? Karena jadi KDRT ini nggak usah pakai mic ya. Jadi KDRT ini terinspirasi dari kejadian yang viral kemarin. Cuman aku nggak mau isinya seperti yang kemarin. Cuman terinspirasi hanya dengan judulnya aja. Untuk lirik, untuk arti, untuk isinya semua percintaan, tentang kebucinan. Cintaan sendiri? Ya betul. Kebetulan ini ciptaan sendiri juga seperti lagu sebelumnya yang Mantan Sumo, ini lagu kedua yang aku ciptain sendiri. Oke, tentang bucin yang seperti apa sih Kak Novi di dalam lagu ini? Tentang bucin, seorang yang lagi sedang kasmaran, yang dimabuk asmara, yang dikit-dikit kangen terus sama pacarnya. Proses pembuatan lagunya berapa lama? Proses pembuatannya kurang lebih 4 jam untuk lagunya, dan untuk musiknya kurang lebih 2 hari. Ada kesulitan Kak dalam proses pembuatan singlenya? Dalam proses rekaman atau Rekaman boleh? rekaman sih enggak sih, karena rekaman 2 jam cukup. Untuk lokasi sendiri, Kak Novi ini cukup bisa dibilang cukup mewah dan bagus ya. Ada berapa lokasi di sini? Kita pakai 3 venue. Yang pertama di Pantai Melasti karena kita mau ngambil ala-ala tebingnya itu ya, backgroundnya tebing. Terus yang kedua di Pelabuhan Serangan, tapi nggak di Pelabuhan Serangannya sih, kita lebih ke nyebrang ke Nusa Dua. Terus yang ketiganya di salah satu hotel daerah Canggu karena bentuknya itu memang unik banget seperti ala-ala hotel-hotel Meksiko. Berapa hari untuk di Temanya yang pertama memang lebih ala-ala Korean look. Terus ada juga yang temanya ala-ala gaun gitu karena disesuaikan dengan negara. Ini menarik, terinspirasi kisah yang lalu itu kayak gimana sih? Iya. Inspirasi kisah yang lalunya, apakah karena judulnya aja atau seperti apa? Karena judulnya aja sih, karena kan judulnya mengenai KDRT, padahal isi lagunya nggak ada KDRT sama sekali. Jadi bukan arti yang sebenarnya. Nah tapi ini unik, bisa dibilang bahwa video klipnya menjual keseksian. Kejual keseksian ya? Mungkin kayaknya enggak deh ya. Mungkin bajunya dari baju kali ya. Tapi kalau untuk apanya enggak sih ya menurut aku. Lebih ke baju kali ya seksinya. Apa menemukan singkatan kelingan di Rimurasi itu gimana awalnya? Kan menemukan KDRT dulu nih, terus Betul. bisa dapat singkatan itu gimana mungkin? Dapat singkatan itu karena kita susah banget ya nyari singkatan dari KDRT tapi bahasa Indonesia. Pengennya sih bahasa Indonesia ya, karena kan dalam isinya tuh nggak ada bahasa Jawa sama sekali, semuanya Indonesia terus campur bahasa Inggrisnya dikit dan lebih ke bahasa gaul. Tapi karena sekarang tuh kan lagu ini juga lagu Jawa dan kebetulan yang pas kata-katanya dengan Jawa, ya udah kenapa enggak. Itu udah beberapa kali cocok logi dengan beberapa bahasa tapi yang pas ternyata Jawa. Buat para tamu undangan. Iya. Ya. Karena untuk konsep video klip sendiri Terlibat atau gimana?
Sangat terlibat karena yang nentuin kostum, yang nentuin lokasi, yang nentuin properti saya. Tapi untuk kayak videografer dan sutradara dia lebih ke ngarahin ke storyboardnya aja. Tapi kenapa nggak ada, ya maaf ya Kak Novi ya kalau bilang ini konsepnya tentang bucin. Iya. Tapi kenapa di video klipnya sendiri tidak terlihat ada bucin-bucinnya gitu kan? Ya mungkin karena nggak ada pasangan cowoknya ya. Hmm. Karena nggak setiap video klip yang misalnya artinya kebucinan harus ada bucinnya juga, ada cowok juga, ada pasangannya juga. Kan bisa terjadi istilahnya gini, bisa jadi kita lebih ke ngebayangin gitu, lebih ke mikirin, ngebayangin lebih ke situ. Ini lebih ke R&B kan Novi? Betul, ke R&B. Kenapa milih dia hip hop dan R&B sendiri? Kenapa milih dia Cid? Karena kebanyakan ya kayak misalnya video-video luar negeri kita kan mengadopsi dari klip-klip luar negeri, pengen ngebuktiin juga kalau dangdut itu dan Indonesia itu bisa juga loh bikin klip kayak mereka. Rata-rata kalau R&B dan hip hop tuh nggak jauh dari pantai, nggak jauh dari kapal, dan biasanya kan kalau di Indonesia klipnya ya udah kalau kapal bersandar aja kan, jarang sambil berjalan. Nah aku tuh pengen liatin kalau Indonesia juga mampu loh bikin klip pakai yash dan kita juga berlayar gitu. Dari alur dangdut ke hip hop R&B, ada kesulitan nggak sih untuk di lagu ini sendiri? Pastinya ada karena lebih ngepop banget, tapi sentuhan dangdutnya masih ada. Aku nggak menghilangkan jati diri Novi Rizky yang sebelumnya. Tapi ingin berpindah nggak sih genrenya? Enggak sih, aku nyaman di dangdut. Nah, di dangdut kenapa manusia? Lebih menjanjikan atau gimana gitu ya? Pakai menghabiskan berapa biaya sih ini kayaknya mewah gitu. Tersebut ya, 2 digit, 3 digit, 3 digit. 3 digit. Kenapa seberani itu? Dari sebelumnya pun klik mantan sumo aku memang apa ya, karena mungkin ini karya sendiri, produksi sendiri dan ciptaan sendiri, jadi pengen lebih all out, pengen lebih meluangkan semua karya-karya, inspirasi dan kreativitas sendiri. Nggak takut untuk rugi gitu? Karena nilai seni itu tak ternilai, kenapa enggak gitu kan, untuk kepuasan jati diri, kepuasan diri sendiri, kenapa enggak? Kerjasama sama pihak lain atau label lain? Oh, aku kerjasama juga ada. Jadi kerjasama ada, produksi sendiri juga ada. Karena kalau produksi sendiri mungkin lebih puas ya, kepuasannya ada. Gitu kan. Tapi kalau untuk di label lain kan kita ngikutin rules mereka ya. Tapi kalau untuk produksi sendiri kan kita full kreativitas sendiri dan keinginan sendiri. Ada rencana lain selain lagu ini nantinya apa? Oh pasti. Karena ini makanya kita nyicil 1, 2, baru 2 kan untuk di NR Musik ini rencana mau 1 album. Join aja ya. Ngebangun NR Musik sendiri, artinya label musik sendiri, kenapa bukan Novi? Pengen aja sih, lebih ke pengen mandiri, karena kan apa ya, kepuasannya kurang kalau kita kerja sama dengan orang lain, karena kan balik lagi kita harus ngikutin rules mereka. Tapi kalau misalnya kita bikin sendiri kan kepuasan ini dari hati, bikin sendiri gitu, kreativitas apapun kita bisa luapkan. Dari kapan ini mungkin artinya NR Musik. NR Musik ini udah berjalan kurang lebih 1 tahun. Dan sudah menampung berapa artis? Baru saya aja dan baru 2 lagu, jadi bertahap gitu. Tapi ada rencana atau sudah ada yang menghubungi untuk bergabung di NR Musik? Udah banyak sih, cuman aku kan gimana ya, saya kan masih mengukur diri, bisa nggak sih, pantas nggak sih udah memproduserin orang-orang lain gitu. Saya pengennya dijadiin diri sendiri dulu, kalau sendiri aja udah berhasil baru kita mengambil orang-orang. Oke, makasih Kak Novi. Ya sama-sama.